Setelah belajar tentang struktur akar, sekarang kita akan belajar tentang struktur batang. Batang berfungsi untuk menopang bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Selain itu, pada beberapa tumbuhan seperti tebu, sagu, kunyit, dan kentang, batangnya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ada dua struktur batang yang akan kita pelajari, yaitu struktur batang monokotil dan struktur batang dikotil. Akan lebih mudah jika kita belajar dengan langsung membandingkan struktur batang monokotil dengan struktur batang dikotil. Nah, seperti ini nih gambarnya. Sama halnya pada akar, bagian terluarnya tersusun atas jaringan epidermis. Pada tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, jaringan epidermisnya digantikan oleh jaringan periderm atau jaringan gabus. Jaringan periderm atau jaringan gabus ini adalah jaringan yang mampu memberikan proteksi atau perlindungan lebih baik daripada jaringan epidermis pada umumnya. Di sebelah dalam epidermis ada korteks. Korteks tersusun atas jaringan parenkim. Pada tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di batang seperti tebu, sagu, kunyit, dan kentang, nah, jaringan parenkimia ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanannya tersebut. Nah, berikutnya kita akan belajar bagian yang beda banget nih antara batang monokotil dengan batang dikotil, yaitu adalah berkas pengangkutnya. Pada batang monokotil, berkas pengangkutnya tersusun menyebar, sedangkan pada batang dikotil, berkas pengangkutnya tersusun melingkar. Ngomong-ngomong, udah tahu belum apa itu berkas pengangkut? Berkas pengangkut adalah kumpulan xilem dan floem. Pada satu berkas pengangkut di tumbuhan monokotil terdiri atas beberapa xilem dan banyak floem. Sedangkan pada batang dikotil, xilem dan floemnya tersusun melingkar dan antara xilem dan floemnya dipisahkan oleh kambium. Kambium ini merupakan jaringan meristem lateral. Dengan adanya kambium, memungkinkan tumbuhan dikotil untuk tumbuh ke samping atau melebarkan batangnya ke samping sehingga ukuran batangnya semakin besar. Struktur terakhir yang akan kita pelajari adalah struktur daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, tempat transpirasi, dan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Sebenarnya bagian daun yang mana sih yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan bagian daun yang mana yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Meskipun ada dua macam tumbuhan yaitu dikotil dan monokotil, kita hanya akan mempelajari satu macam daun. Hal tersebut karena struktur daun monokotil dengan struktur daun dikotil itu serupa. Nah, ini adalah gambar dari struktur daun. Bagian yang paling atas dan paling bawah adalah epidermis. Epidermis yang di atas kita sebut dengan epidermis atas dan epidermis yang di bawah kita sebut dengan epidermis bawah. Epidermis yang atas pada beberapa tumbuhan dilapisi lagi oleh lapisan lilin. Nah, epidermis atas dengan lapisan lilin disebut dengan kutikula. Salah satu contoh tumbuhan yang memiliki kutikula adalah tanaman pisang. Tujuan tumbuhan memiliki kutikula adalah untuk mengurangi penguapan. Penguapan dapat membuat tumbuhan kehilangan banyak air. Nah, makanya tumbuhan itu memiliki kutikula. Tujuannya adalah untuk mencegah tumbuhan kehilangan air. Sedangkan epidermis yang bawah termodifikasi menjadi stomata. Stomata atau nama lainnya adalah mulut daun, berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, stomata ini dapat terbuka dan tertutup sesuai dengan kebutuhan dari tumbuhan itu sendiri. Bagian berikutnya adalah jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Keduanya merupakan jaringan mesofil. Jaringan mesofil adalah jaringan parenkim yang memiliki klorofil. Jadi gampangnya gini, kalau parenkim punya klorofil namanya berubah, bukan lagi parenkim, melainkan jadi mesofil. Jaringan palisade atau jaringan tiang karena bentuknya menyerupai tiang terletak di bawah jaringan epidermis atas. Selnya tersusun rapat dan mengandung banyak kloroplas. Apa itu kloroplas?
Kloroplas adalah organel sel yang mengandung klorofil. Nah, klorofil inilah yang bisa membuat daun berfotosintesis. Kalau begitu, berarti kesimpulannya adalah jaringan palisade adalah lokasi di mana fotosintesis paling banyak terjadi. Kenapa paling banyak terjadi di palisade? Hal tersebut karena ada juga loh jaringan lain yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Jadi bukan cuma palisade sebagai tempat fotosintesis, tapi ada jaringan lain juga, yaitu adalah jaringan bunga karang. Jaringan bunga karang atau disebut juga jaringan spons karena bolong-bolong seperti spons merupakan jaringan yang juga berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Meskipun fotosintesis yang terjadi pada jaringan bunga karang tidak sebanyak fotosintesis yang terjadi pada jaringan palisade. Hal ini karena struktur jaringan bunga karang yang berongga. Rongga-rongga pada jaringan bunga karang berfungsi untuk menyimpan oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen digunakan tumbuhan untuk proses respirasi atau pernafasan, sedangkan karbon dioksidanya digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Bagian yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Sama seperti pada bagian lain di tumbuhan, jaringan pengangkut pada daun tersusun atas xilem dan floem yang tersusun seperti pada gambar. Jaringan pengangkut pada daun biasanya terletak pada tulang daun atau urat daun.